ini akan mempresentasikan tugas yang diberikan oleh Bu Desa. Tugas ini yaitu gangguan pada sistem ekspresi. Sebelum kami mulai presentasi, alangkah baiknya kami akan memperkenalkan nama anggota kami. Perkenalkan, nama saya Igusti Ayu Agung Cahyani, nomor absen 7. Perkenalkan, nama saya Imadi Bagusana Pramita, nomor absen 17. Perkenalkan, nama saya Kade Ayu Indriana Putri, absen 29. Perkenalkan, nama saya Kade Indiana Putri, nomor absen 30. Nah, pada gangguan sistem ekspresi ini ada 5, yaitu 1. Nefritis adalah penyakit rusaknya nefron ginjal, terutama pada bagian glomerulus, akibat infeksi bakteri Streptococcus. Nefritis menyebabkan asam urat dan urea masuk kembali ke pembuluh darah. Dan gejala-gejala yang dialami oleh penderita nefritis adalah 1. Demam, 2. Tekanan darah tinggi, dan 3. Urin yang keruh selama berhari-hari. Dan upaya pencegahan penyakit yaitu tidak menahan kencing, makan makanan kaya serat, dan perbanyak minum air putih. Dan cara mengobati nefritis adalah dengan mencuci darah. kedua, ada albuminuria. Ini dia. Albuminuria adalah penyakit yang diakibatkan karena adanya kerusakan pada glomerulus. Sehingga urin mengandung albumin atau protein. Albuminuria ini terjadi akibat kurangnya asupan air sehingga kerja ginjal menjadi berat dan banyaknya konsumsi protein, kalsium, dan vitamin C. Gejala-gejala yang dialami oleh penyakit albuminuria ini adalah 1. Pembengkakan pada wajah, 2. Pembengkakan pada bagian tubuh seperti tangan dan kaki, 3. Nyeri pada pinggang, dan 4. Tubuh mudah lelah. Upaya pencegahan pada penyakit albuminuria adalah mengatur jumlah garam dan protein yang dikonsumsi serta mengatur keseimbangan gizi pada pola makan. Lalu, upaya pengobatan bagi pasien albuminuria adalah dengan cara memeriksa kesehatan ke dokter dan melakukan terapi steroid, yaitu untuk mengatur atau mengurangi kadar protein dalam urin. Yang ketiga, ada diabetes insipidus. Diabetes insipidus adalah penyakit yang disebabkan karena kurangnya hormon vasopresin atau hormon antidiuretik yang mengakibatkan hilangnya kemampuan mereabsorpsi cairan. Akibatnya, penderita akan dapat mengeluarkan urin mencapai 20 liter. Gejala diabetes insipidus pada anak yaitu mengompol saat tidur, mudah marah atau tersinggung, rewel, atau menangis secara berlebihan, dan suhu tubuh tinggi hingga demam selama berhari-hari. Upaya yang dilakukan untuk mencegah pasien diabetes insipidus yaitu banyak minum air putih, tidak menahan kencing, dan membersihkan tempat keluarnya urin. Upaya pengobatan bagi pasien diabetes insipidus yaitu menggunakan antibiotik untuk membersihkan infeksi pada saluran kemih, dan banyak minum air putih agar terhindar dari dehidrasi. Yang keempat, ada hematuria. Hematuria merupakan penyakit yang ditandai dengan adanya sel darah merah pada urin. Hal ini disebabkan karena adanya gesekan antara saluran kemih dengan batu ginjal. Selain disebabkan dengan saluran kemih dengan gesekan antara saluran kemih dengan batu ginjal, hematuria juga disebabkan karena terdapat infeksi bakteri pada saluran kemih. Gejala-gejala pada penyakit hematuria yaitu yang pertama, ada nyeri saat buang air kencing dengan urin yang mengandung gumpalan darah. Yang kedua, urinnya berwarna merah muda atau kecoklatan seperti teh. Yang ketiga, nyeri pada tubuh. Lalu, upaya pencegahan penyakit hematuria yaitu yang pertama, segera buang air kecil saat ingin buang air kecil. Yang kedua, membersihkan tempat keluarnya urin dengan benar. Upaya pengobatan bagi pasien hematuria yaitu seorang yang sudah terkena penyakit hematuria dapat ditangani dengan memberikan abiotik pada saluran kemih. Yang kelima, ada batu ginjal. Batu ginjal adalah gangguan akibat adanya endapan garam kalsium di dalam rongga ginjal, saluran ginjal, atau kantong kemih.
Batu ginjal ini berbentuk seperti kristal yang tidak dapat larut. Gejala-gejala batu ginjal, rasa nyeri pada badan, meningkatkan frekuensi buang air kecil dan rasa sakit saat berkemih, dan warna urin tampak keruh. Lalu ada upaya pencegahan dan pengobatan bagi batu ginjal. Yang pertama, perbanyak minum air putih. Yang kedua, membatasi konsumsi garam. Yang ketiga, tidak menahan kencing. Yang keempat, memeriksa ke dokter spesialis. Penyebab penyakit batu ginjal ini kambuh karena adanya keturunan dari keluarga yang mengidap batu ginjal. Sekian presentasi dari kelompok 7. Kami mohon maaf jika ada salah kata saat kami menjelaskan materi. Kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.